Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan dakwah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW ke berbagai wilayah. Sebuah kisah yang penuh dengan keteladanan, semangat, dan pengorbanan demi menyebarkan ajaran Islam. Ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, dimulailah sebuah misi besar yang akan berlangsung selama 23 tahun. Misi ini bukan hanya tugas Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi juga melibatkan para sahabat yang setia, yang siap berjuang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Perjuangan dakwah para sahabat dimulai dari Mekah, di mana mereka menghadapi penolakan dan permusuhan dari kaum Quraisy. Meskipun demikian, dengan ketabahan dan keteguhan iman, mereka tetap menyebarkan ajaran Islam dengan penuh semangat. Salah satu contoh awal adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat yang diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berdakwah ke Madinah sebelum hijrah. Mus'ab adalah pemuda yang dikenal cerdas dan berwibawa. Meskipun berasal dari keluarga kaya, ia rela meninggalkan segala kemewahan demi Islam. Mus'ab bin Umair tumbuh dalam keluarga yang makmur di Mekah. Dia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan selalu berpakaian mewah. Ketika dia memeluk Islam, keluarganya menentang keras keputusannya. Meski menghadapi tekanan besar dari keluarganya, Mus'ab tetap teguh dalam imannya dan memilih untuk hidup sederhana. Rasulullah Muhammad SAW melihat potensi besar dalam diri Mus'ab dan mengutusnya ke Madinah untuk mengajarkan ajaran Islam. Tugas ini sangat penting karena penduduk Madinah telah menunjukkan minat yang besar terhadap Islam. Namun mereka membutuhkan bimbingan dan pengetahuan lebih lanjut. Setibanya di Madinah, Mus'ab memulai dakwahnya dengan penuh semangat. Ia sering mengadakan pertemuan untuk menjelaskan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Mus'ab dikenal karena cara berbicaranya yang lembut namun tegas, serta pengetahuannya yang mendalam tentang Islam. Kepribadiannya yang hangat dan ramah membuat banyak orang tertarik dan menerima ajaran yang disampaikannya. Salah satu momen penting dalam dakwah Mus'ab di Madinah adalah ketika ia berhasil mengislamkan dua tokoh besar, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Kedua tokoh ini awalnya sangat menentang Islam, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Mus'ab, mereka akhirnya menerima Islam dan menjadi pendukung setia. Keberhasilan Mus'ab di Madinah tidak hanya terbatas pada pengislaman individu-individu penting, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat yang akan berhijrah. Keberhasilan Mus'ab menjadi fondasi kuat bagi komunitas Muslim di Madinah, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam. Tidak hanya di Madinah, dakwah juga menyebar ke Yaman. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Islam di sana. Keduanya adalah sahabat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam. Dengan kebijaksanaan dan keilmuan mereka, banyak penduduk Yaman yang menerima Islam. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya dan kemampuannya dalam memahami hukum-hukum Islam. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW dan sering diajak berdiskusi tentang berbagai masalah agama. Sementara itu, Abu Musa al-Ash'ari juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kemampuan berdakwah yang baik. Kombinasi dari dua sahabat ini diharapkan bisa membawa keberhasilan dalam misi dakwah di Yaman. Sebelum mengutus mereka, Rasulullah Muhammad SAW memberikan beberapa petunjuk dan nasihat penting. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan bekal nasihat tersebut, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari memulai perjalanan mereka ke Yaman. Setibanya di Yaman, mereka berdua bekerja sama dengan baik dalam menyebarkan ajaran Islam. Mu'adz bin Jabal fokus pada mengajarkan hukum-hukum Islam dan memberikan pemahaman mendalam tentang syariat. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari berfokus pada dakwah umum dan membimbing masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Keberhasilan mereka tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang masuk Islam, tetapi juga dari bagaimana masyarakat Yaman menerima dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Mereka berhasil mengajarkan prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk tauhid, syalat, zakat, dan akhlak mulia. Selain itu, mereka juga berhasil mendirikan masjid dan pusat-pusat pembelajaran Islam yang menjadi tempat berkumpulnya umat Muslim untuk belajar dan beribadah. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan teladan hidup mereka yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Keberhasilan dakwah mereka di Yaman menjadi salah satu contoh dari banyaknya keberhasilan para sahabat dalam menyebarkan Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada Mu'adz, "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan kebijaksanaan dan keilmuan mereka, banyak penduduk Yaman yang akhirnya menerima Islam. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Amr bin al-As adalah sahabat yang diutus ke Oman. Dengan kecerdasannya, ia berhasil mengislamkan penguasa Oman dan banyak rakyatnya. Amr adalah contoh dari sahabat yang memiliki strategi dakwah yang brilian. Amr dikenal sebagai seorang yang cerdas, bijaksana, dan memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Dengan keahliannya dalam berkomunikasi dan berdiplomasi, ia berhasil mengislamkan penguasa Oman dan banyak rakyatnya. Amr bin al-As memulai perjalanan dakwahnya ke Oman dengan penuh semangat dan persiapan. Setibanya di sana, ia segera mengadakan pertemuan dengan Ja'far dan Abd, dua penguasa Oman pada saat itu. Amr memahami bahwa untuk berhasil dalam dakwahnya, ia harus bisa meyakinkan para penguasa terlebih dahulu, karena pengaruh mereka sangat besar terhadap rakyatnya. Dalam dialognya dengan Ja'far dan Abd, Amr bin al-As menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah. Ia menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang logis dan menarik, serta menunjukkan bagaimana Islam bisa membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat Oman. Amr tidak hanya menyampaikan ajaran Islam secara teoretis, tetapi juga menunjukkan contoh-contoh konkret dari kehidupan umat Muslim di Madinah dan Mekah. Salah satu strategi dakwah Amr adalah dengan menekankan aspek keadilan, kesejahteraan, dan persatuan yang diajarkan dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk saling menghormati, membantu sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah, Amr bin al-As berhasil menarik perhatian Ja'far dan Abd. Mereka tertarik dengan ajaran Islam dan akhirnya memutuskan untuk menerima Islam. Keputusan mereka ini membawa dampak besar, karena setelah para penguasa masuk Islam, banyak rakyat Oman yang mengikuti jejak mereka dan memeluk Islam. Selain berdakwah kepada penguasa, Amr bin al-As juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sering mengadakan majelis-majelis ilmu, di mana ia mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk setempat. Amr menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Oman. Keberhasilan dakwah Amr bin al-As di Oman menjadi salah satu kisah inspiratif tentang bagaimana dakwah yang dilakukan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan ketulusan bisa membawa perubahan besar dalam masyarakat. Sementara itu, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan surat kepada Kaisar Romawi, Heraklius. Misi ini adalah salah satu tugas dakwah yang paling menantang, karena Heraklius adalah penguasa yang sangat kuat dan berpengaruh pada saat itu. Namun, dengan keberanian dan keteguhannya, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi berhasil melaksanakan tugas ini dengan baik. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi dikenal sebagai seorang sahabat yang tampan, berwibawa, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan surat dakwah kepada Heraklius karena kemampuannya dalam berdiplomasi dan kepribadiannya yang karismatik. Perjalanan Dihyah ke Romawi penuh dengan tantangan. Ia harus menempuh perjalanan jauh dan melewati wilayah-wilayah yang tidak bersahabat. Namun, ia tetap teguh menjalankan tugasnya. Setibanya di istana Heraklius, Dihyah dihadapkan dengan penguasa yang penuh kekuatan dan memiliki pasukan besar. Dengan penuh keberanian, Dihyah menyampaikan surat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Heraklius.
Surat tersebut mengajak Heraklius untuk menerima Islam dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Dalam suratnya, Rasulullah menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azim ar-Rum. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayat al-Islam. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الآرسيين. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasul Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Adapun selanjutnya, aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Heraklius mengakui bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, Heraklius menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap Islam dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun, karena tekanan politik dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan, Heraklius akhirnya memutuskan untuk tidak masuk Islam. Meskipun Heraklius tidak menerima Islam, keberanian dan keteguhan Dihyah dalam menyampaikan surat tersebut menunjukkan betapa pentingnya tugas dakwah yang diemban para sahabat. Mereka siap menghadapi risiko besar demi menyampaikan ajaran Islam kepada penguasa dunia. Ketika kita melihat kembali perjalanan dakwah para sahabat, seperti Mus'ab bin Umair di Madinah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari di Yaman, Amr bin al-As di Oman, serta Dihyah bin Khalifah al-Kalbi di Romawi, kita menemukan contoh-contoh luar biasa dari keteguhan iman dan kecerdasan dalam strategi dakwah. Selain mereka, ada banyak sahabat lain yang diutus untuk berdakwah, seperti Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi yang diutus ke Kisra, Raja Persia, dan Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus ke penguasa Mesir. Setiap sahabat ini memiliki kisah pengorbanan dan ketabahan yang luar biasa. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntun kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya." Perjuangan mereka menunjukkan bahwa dakwah memerlukan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan yang kuat. Para sahabat tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa perjuangan menyebarkan Islam adalah tugas mulia yang memerlukan pengorbanan dan ketabahan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan semangat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan teladan dari perjuangan para sahabat. Jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui kisah inspiratif ini. Tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Menuju Cahaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.